Nggak apa-apa. Coba dijawab. Salah nggak apa-apa. Kelentukan itu apa? Kelentukan. Lentur. Lentur, ya bagus. Kelentukan itu kelenturan sebenarnya, tapi bahasanya itu kelentukan. Itu bisa dibaca kita yang B ya. Kelentukan atau fleksibilitas. Nah, kalau bahasa Inggrisnya fleksibilitas. Tapi kalau bahasa Indonesianya kelentukan. Atau kalau kita sering sebut lentur, kelenturan. Adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak dalam ruang dan gerak sendi secara maksimal tanpa adanya hambatan yang berarti. Jadi otot-otot yang dilatih kelenturan ini ada leher, otot leher, otot bahu, otot pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Jadi kelentukan ini sifatnya yang bisa kita putar. Contoh leher kita bisa putar. Terus bahu kita bisa putar. Ya kan? Pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Jadi apapun yang bisa kita putar, berarti itu melatih fleksibilitas atau kelenturan, ya seperti itu. Latihan kelenturan ini biasanya dilakukan sebelum olahraga. Contohnya apa? Pemanasan atau warming up, ya warming up. Latihan kelenturan biasanya dilakukan secara berurutan dari anggota bagian tubuh atas ke bawah. Jangan sampai dari bawah dulu terus ke atas. Jangan dari kaki kemudian ke bawah, ya. Karena aliran darah itu ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini latihan kelentukan ini kita bisa lihat di gambar yaitu menirukan pohon kelapa. Sebenarnya ini enggak pohon kelapa aja, semua pohon kalau tertiup angin juga akan ke kanan dan ke kiri seperti itu. Ya. Ustaz. Apa? Ada yang bertanya? Ustaz. Izin ambil buku. Oh ya, silakan Mas Farid. Seperti itu ya, latihan kelentukan ada menirukan pohon kelapa. Ada lagi kemarin itu apa yang kita sudah pelajari itu? Menirukan apa kemarin? Ayo masih ingat? Pesawat terbang. Menirukan pesawat terbang. Burung bangau. Burung bangau. Nah, benar, burung bangau. Seperti itu. Kalau menirukan pesawat terbang itu untuk melatih apa? Latihan apa itu? Keseimbangan. Keseimbangan. Nah, benar, keseimbangan. Ya, sudah ya. Latihan kelentukan ini ada yang ditanyakan? Sebelum Pak Riko lanjutkan? Ada ya, sudah paham ya. Kelentukan tadi apa? Kelenturan. Kelenturan. Kalau fleksibilitas? Apa? Fleksibilitas. Fleksibilitas ya kelenturan. Fleksibilitas itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kelentukan. Kalau bahasa sehari-hari kita yaitu kelenturan. Fleksibilitas apa Mbak? Mbak Siva? Kelenturan. Nah, benar, bagus. Kemudian kalau sudah paham kita lanjut di yang C. Yang C ini adalah latihan daya tahan. Nah, daya tahan ada yang sudah tahu? Apa itu daya tahan? Belum tahu ya, ya pasti rata-rata belum tahu karena ini sudah apa? Pelajarannya anak SMP. Daya tahan ini adalah kemampuan untuk melaksanakan gerak dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan. Kayak Pak Riko bilang tadi, orang yang olahraga dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 yang tidak mengalami capek,
itu berarti mempunyai daya tahan yang sangat bagus. Ada juga yang baru 10 menit sudah capek. Pak, sudah capek Pak Riko gitu. Ada pemain tuh yang waktu kita masuk itu baru jalan ke lapangan sudah capek, minta istirahat, sudah keringat keluar. Ya. Berarti itu daya tahannya kurang bagus atau kurang dilatih. Seperti itu. Daya tahan ini diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Dengan daya tahan tubuh yang baik, maka aktivitas tidak akan mengalami kelelahan yang begitu berat. Ada yang di sini jalan sedikit aja capek? Ada nggak? Diam semua. Ada nggak? Ada ya? Oke, besok kalau sudah masuk Pak Riko tes jalan yang jauh. Ya. Nah, daya tahan ini bisa dilatih dengan permainan-permainan. Di sini contohnya adalah permainan tradisional. Apa itu namanya permainan tradisional? Gobak sodor. Gobak sodor. Ada yang sudah pernah melakukan permainan ini? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Gobak sodor seperti apa ya? Ya, minggu depan Pak Riko akan memberikan contoh-contoh video permainan tradisional. Karena kita kemarin materinya kan permainan tradisional ya. Besok minggu depan Pak Riko kasih contoh. Ini loh olahraga engklek, ini loh olahraga gobak sodor, ini loh olahraga ular naga. Jadi banyak sekali permainan tradisional yang mungkin sekarang di zaman kalian ini mungkin terlupakan ya. Nanti minggu depan Pak Riko kasih video ini satu persatu. Ini namanya gobak sodor. Atau biasanya disebut dengan galasin. Kalau di desa namanya gobak sodor. Kalau di kota mungkin namanya galasin. Ya, gobak sodor ini minimal maksimal itu 3 sampai 5 pemain, nggak bisa kalau kurang dari itu. Biasanya 3 yang jaga, 2 yang lari. Jadi lapangannya berbentuk persegi panjang, kotak. Nanti dikasih garis-garis seperti itu. Kemudian yang jaga hanya boleh di garis itu dan hanya ke kanan dan ke kiri. Nah, si pelari dia harus bisa berlari melewati garis tanpa harus terkena tim penjaga. Jadi kalau sudah kena gini sudah nggak bisa, harus lolos. Seperti itu. Ini permainan ini seru sekali nih. Minggu depan Pak Riko kasih contoh. Kemudian permainan yang kedua dari daya tahan tubuh ini yaitu baliknya halaman 40 yaitu bermain jaring ikan. Sudah pernah ya ini ya kita ya? Sudah pernah yang di lapangan itu ya? Yang awal mulanya satu orang jadi ikan, satu orang jadi jala terus mencari ikan. Kalau kena dikasih dipegang, kita sama-sama menjala 2 orang gini. Kena lagi 3 orang menjala, kena lagi 4 orang menjala, seperti itu. Sudah pernah ya kita ya waktu itu ya? Pak Riko masih ingat kok. Sudah pernah. Nah, itu juga untuk melatih daya tahan tubuh. Karena kita nggak istirahat olahraga itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bermain lompat tali. Nah, ini sering kalian lakukan lah ini ya. Lompat tali ini. Ini melatih daya tahan tubuh. Lompat tali ini bisa dilakukan oleh 1 orang apa harus 3 orang? 3. Nah, Bisa nggak sendiri? Gini atau gini? Gini atau gini? Gini ya. Loh, itu Mas Farid gini. Berarti nggak bisa. Bisa nggak? Bisa ya. Ya, bisa. Ini kan anak-anak dengarkan Pak Riko ya. Ini kan Zoom-nya ini hanya 40 menit ya. Nanti kalau keluar, masuk lagi ya. Kalau belum sempat itu ya. Kalau belum selesai kita masuk lagi. Ini kurang 9 menit ini nanti
putus sendiri. Nanti Pak Riko masuk sendiri ya di link yang sama. Oke ya. Jadi lompat tali ini bisa dilakukan sendiri. Jadi nggak harus pakai karet juga, bisa pakai yang namanya skipping. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Riko yang tanya dulu. Kebugaran jasmani tadi kan ada latihan, beberapa latihan. Apa saja? Yang pertama, latihan apa? Yo, Pak Riko yang tanya kalau nggak ada pertanyaan. Latihan? Keseimbangan. Terus kemudian yang kedua. Latihan kelentukan. Pintar. Yang ketiga. Apa? Latihan daya tahan. Latihan daya tahan. Oke, pintar. Coba Mas Akil diulangi. Apa aja Mas Akil? Yang pertama, latihan apa? Keseimbangan. Yang kedua, kelenturan. Kelenturan. Yang ketiga, Daya tahan. daya tahan. Mas Ryan, coba Mas Ryan. Mas Ryan, yang pertama latihan apa? Keseimbangan. Latihan Keseimbangan. Kemudian yang kedua, kelentukan. Terus yang ketiga, daya tahan. Mas Albi. Latihan keseimbangan, latihan kelentukan, latihan daya tahan. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Tadi apa? Latihan apa aja? Apa? Latihan keseimbangan. Terus kelenturan. Yang ketiga, daya tahan. Terakhir, Mas Farid. Mas Farid terakhir. Latihan apa aja tadi? Daya tahan. Kan pohon kelapa. Pohon kelapa. Latihan apa? Kan pohon kelapa. Latihan keseimbangan yang pertama. Yang kedua, latihan kelenturan atau kelentukan. Yang ketiga, latihan daya tahan. Nah, ingat-ingat ya. Oke. Kalau sudah, halaman 42. Ya, kita jawab. Dibaca langsung dijawab secara bergantian. Urut dari Mas Akil, Mas Ryan, Mbak Siva, Mas Fauzan, Mas Albi, dan Mas Farid. Jawab, salah nggak apa-apa ya. Nanti dibatalkan Pak Riko. Yuk, Mas Akil nomor 1.
Berdiri menggunakan satu kaki termasuk latihan keseimbangan. Keseimbangan ya, 1C. Nomor 2, Mas Ryan. Suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Diapakan? Penuhi. Oh ya, 2A, penuhi. Nomor 3. Nomor 3, Mbak Siva. Dilewati sama nomor 3. Ini nggak ada gambarnya ini, nomor 3 ini. Soalnya salah itu dari LKS ini. Nomor 4, Mbak Siva. Berdiri dengan satu kaki, jagalah keseimbangan lutut. Berdiri dengan satu kaki, jagalah keseimbangan apa? Lutut. Ada yang Iya. lain? Tubuh. Tubuh. Tubuh ya Mbak Siva ya jawabannya ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kalau ini untuk melatih, baru melatih lutut. Oke, terima kasih. Nomor 5, Mas Albi. Lompatlah menggunakan kaki kiri dan kanan secara bersamaan. Secara bersamaan. Melompat. Ayo, kalau melompat itu menggunakan berapa kaki? Masih ingat nggak? Kalau melompat menggunakan berapa kaki? 2. Ada lagi yang lain jawabannya? 1. Nah, 1. Ya kalau nggak 1 berarti 2 ya. Karena kita cuma punya 2 kaki. Berarti dilakukan secara apa ini? Bergantian. Bergantian. Jawabannya nomor 5A. Yang baru bergabung bisa dibuka halaman 42. LKS. Mbak Gania, Mbak Ratu. Lanjut nomor 6. Mas Farid. Kelentukan bisa disebut juga dengan Apa? fleksibilitas. Fleksibilitas ya, fleksibilitas. Ya, nggak apa-apa Mas Farid, terima kasih. Fleksibilitas. Fleksibilitas atau bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesia kelentukan. Nomor 7, Mas Fauzan. Latihan kelentukan ini baik dilakukan sebelum olahraga yang disebut pemanasan. Pemanasan ya, nanti sudah dijelaskan ya, pemanasan. Nomor 8, Mbak Ratu. Menirukan tujuan melemaskan. Melemaskan apa? Tadi sudah itu. Oh iya, baru bergabung ya. Apa? Otot apa? Otot dada. Menirukan gerak pohon kelapa. Jadi dia ke samping-samping. Melepaskan sampai melemaskan otot. Coba Mbak Ratu kalau misalkan menirukan gerak pohon kelapa kena angin gini-gini, itu kira-kira Mbak Ratu